Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Casey Sharon. Pada hari ini kita akan belajar tentang ekonomi. Ekonominya yaitu tentang ketenaga kerjaan. Yuk kita masuk aja ke materinya. Nah sekarang kita harus tahu dulu nih apa itu ketenaga kerjaan dan tenaga kerja. Sini aku kasih tahu ya. Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja. Sedangkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, sekarang kalian udah tahu kan pengertiannya? Aku mau kasih tahu kalian satu hal lagi. Nah, penduduk itu dibagi menjadi dua. Pertama, usia kerja dan tidak bekerja. Usia produktifnya yaitu 0-15 tahun, lalu 64 ke atas tahun. Setelah itu ada angkatan kerja. Apa sih itu angkatan kerja? Angkatan kerja adalah orang-orang yang berada di usia produktif bekerja dan bukan anak sekolah maupun ibu rumah tangga. Nah setelah itu ada bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja itu seperti tadi, seperti sekolah atau mengurus rumah tangga. Nah di angkatan kerja ini pasti ada yang menganggur dan yang bekerja. Menganggur itu ada yang setengah menganggur dan pengangguran potensial. Setengah menganggur itu seperti part-time atau kurang dari 35 jam per minggu bekerjanya. Nah setengah menganggur, habis itu ada yang kentara dan tidak kentara. Tidak kentara berarti lebih dari 35 jam per minggunya, tetapi dia tidak produktif. Kalau yang kentara, jam kerjanya kurang dari 35 jam per minggu. Nah, kalau dikasih soal, aku bakal kasih tahu kalian rumus-rumusnya terlebih dahulu. Nah, gimana sih cara mencari penduduk kalau di soal penduduknya nggak diketahui? Caranya yaitu orang-orang dalam usia kerja ditambah dengan orang-orang usia tidak bekerja. Nah, kira-kira kayak begini rumusnya. Sekarang gimana sih caranya mencari penduduk usia kerja? Caranya itu tinggal angkatan kerja ditambah bukan angkatan kerja. Sekarang cara mencari angkatan kerja. Cara mencarinya yaitu pengangguran ditambah orang yang bekerja. Sekarang bagaimana sih cara mencari setengah menganggur? Cara mencarinya yaitu orang yang bekerja di bawah 35 jam per minggu dibagi dengan angkatan kerja dikali 100. Nah, kalau di soal ada ditanya tingkat partisipasi angkatan kerja, rumusnya itu begini. Nah, rumusnya itu begini, angkatan kerja dibagi dengan penduduk usia kerja dikali 100. Nah, kalau di soal ada ditanya setengah pengangguran kritis, itu rumusnya begini. Rumusnya itu ini, orang yang bekerja di bawah 14 jam per minggunya dibagi dengan angkatan kerja dikali 100. Dan yang terakhir, tingkat pengangguran. Itu rumusnya begini. Tada, rumusnya begini. Jumlah pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikali 100. Sekarang aku bakal kasih tahu contoh soalnya. Cukup satu contoh soal aja. Ini contoh soalnya. Negara X memiliki data kependudukan sebagai berikut. Lalu, tentukan jumlah orang yang bekerja pada usia produktif sebanyak 55.837.000. Tentukan A. Tingkat pengangguran, B. Tingkat partisipasi angkatan kerja jika anak sekolah dan pengurus rumah tangga sebanyak 3.580.000 orang. Nah, sekarang kita jawab yang tingkat pengangguran terlebih dahulu. Jadi, kita tinggal tambah-tambahin yang non-produktif terlebih dahulu. Yang ini, sama ini. Nah, kita tambahin. Jadi, jumlahnya segini. Lalu dikurang dengan yang ini. Yang anak sekolah dan pengurus rumah tangga. Jadi, hasilnya itu segini. Kita kurang lagi dengan yang ini, usia produktif. Jadi, hasilnya segini. Lalu, hasilnya ini dibagi dengan yang ini ditambah dengan ini nih. Lalu habis itu dikali 100%, hasilnya menjadi itu segini, 38,08%. Yuk kita jawab yang B sekarang.
Nah, sekarang kita cari yang tingkat partisipasi angkatan kerja. Jadi, yang 90 ini yang kita dapatkan dari sini, dibagi dengan usia non-produktifnya. Jadi ini dibagi ini. Habis itu kita kali 100. Nah, hasilnya jadi segini deh. Gampang kan? Selesai. Nah, itu contoh soalnya. Kita juga harus tahu tentang klasifikasi tenaga kerja. Sini aku kasih tahu ya. Nah, tenaga kerja itu diklasifikasikan menjadi 3, yaitu tenaga kerja terlatih, tenaga kerja terdidik, dan tenaga kerja tidak terlatih maupun tidak terdidik. Tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah orang yang memiliki keahlian dan pendidikan tertentu untuk bisa bekerja di bidang tertentu. Contohnya yaitu seperti dokter, guru, dosen, arsitek, pengacara, dan lain-lain. Lalu, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah seseorang yang memiliki kemampuan khusus tanpa mengalami pendidikan formal dan non-formal yang ia dapatkan melalui pelatihan. Contohnya yaitu seperti sopir, tukang las, penjahit, kuli bangunan, montir. Lalu, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan pelatihan secara khusus. Contohnya yaitu seperti tukang parkir, pemulung, dan lain-lain. Nah, materi terakhir yaitu ketergantungan rasio. Kalian udah tahu belum definisi dari ketergantungan rasio? Kalau belum, sini aku kasih tahu. Definisi dari rasio ketergantungan adalah angka yang menunjukkan presentasi jumlah penduduk non-produktif. Nah, ini nih cara mencari rasio ketergantungan, yaitu penduduk berumur 0-14 tahun ditambah dengan penduduk 65 tahun ke atas dibagi dengan penduduk 15-64 tahun dikali 100. Sekarang aku bakal kasih tahu kalian contoh soal dari rasio ketergantungan. Nah, misalnya ada data kependudukan Jepang tahun 2025. Kita kelompokkan secara umurnya. Nah, ini jumlahnya. Jumlah. Nah, gimana sih cara hitung rasio ketergantungannya? Caranya, rumus yang tadi. Ini kan umur 0-14 tahun. Segini. Nah, ditambah dengan yang umur 65 ke atas. Nah, ini dikurang dengan umur 15-64 tahun. Yang ini. Nah, kita jumlahkan terlebih dahulu, hasilnya segini. Dibagi dengan yang tadi. Hasilnya bakal jadi segini. Dikali 100 dijadikan persen. Jangan lupa kita harus buat kesimpulannya. Simpulannya, di negara Jepang, angka DR-nya adalah 70,16%. Artinya, setiap 100 orang, usia produktif di Jepang harus menanggung sekitar 70 orang usia non-produktif. 70 ini didapatkan dari angka DR ini. Ini kan 70.